Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin SPD MPD. Ini adalah pertemuan pertama kita di dalam mata pelajaran S Digital, khususnya di SMK Kesehatan JM. Untuk semester 1, di sini kita akan bahas materi yang ada sesuai dengan kurikulum. Ini adalah buku yang ingin kita pelajari. Di semester 1 ada sejarah komputer, hardware dan software serta brainware. Kemudian ada petamida, ada software pengelola kata atau Microsoft Word. Kemudian ada software pengelola angka atau Microsoft Excel. Kemudian ada slide presentasi atau Microsoft PowerPoint. Dan ada kewarganegaraan digital. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu sejarah komputer. Pengertian dari komputer adalah sekumpulan piranti elektronik yang bekerja secara bersama-sama dan dapat diprogram. Meskipun terdiri dari sekumpulan piranti elektronik, namun pada prinsipnya sebuah komputer itu terdiri dari sekumpulan perangkat keras atau hardware dan sekumpulan perangkat lunak atau software, dan juga penggunanya yaitu brainware. Selanjutnya, tahun 1832 itu dapat disebut sebagai cikal bakal adanya komputer, karena pada tahun itu Charles Babbage itu adalah ilmuwan Inggris yang berhasil merancang mesin penganalisis. Ya, mesin ini merupakan mesin pertama yang menggunakan program dan dapat digunakan untuk menghitung. Belum mengenal listrik, mesin buatan Charles ini menggunakan lokomotif kereta api. Nah, ini adalah contoh gambar mesin pencarinya yang dibuat oleh Charles. Dia bentuknya sangat besar seperti itu. Nah, kemudian pada zaman itu mereka menggunakan mesin penghitung seperti itu. Ini adalah foto dan mesin penganalisis yang ditemukan oleh Charles Babbage. Charles Babbage ini lahir pada tanggal 26 Desember 1792. Dia adalah seorang matematikawan dari Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram pada masa itu, perhitungan dan menggunakan tabel matematika. Sejarah komputer diawali seabad sebelum perkembangan mesin hitung elektronik terjadi, ketika dia menyelesaikan prinsip pemakaian umum komputer digital. Mesin ini dirancangnya dan diberi nama mesin analisis yang berfungsi sebagai kalkulator modern. Selanjutnya ada ilmuwan komputer yang bernama Gary Arian Kindle. Gary Arian Kindle ini adalah seorang ilmuwan komputer yang membuat sistem operasi, di mana pertama kali dia menjadi standar industri mikrokomputer di bidang bisnis. Nah, dia mengembangkan antara tahun 1973 sampai 1974. Pada tahun 1977, kontrol program for mikrokomputer ini menjadi produk komersial yang didesain portable untuk prosesor Z80. Aplikasi yang dapat dijalankan pada sistem operasi ini adalah WordStar dan sangat terkenal pada zamannya. Kemudian pada tahun 1980 IBM ini disodori sistem operasi baru untuk dijalankan di produk-produk barunya. Akan tetapi IBM menolak proposal tersebut. Microsoft kemudian mengambil alih program sistem operasi CP/M itu, kemudian mengembangkannya menjadi sistem operasi MS-DOS. Nah, MS-DOS lah yang berkembang sekarang menjadi Microsoft. Kemudian Microsoft mengembangkan Windows yang saat ini menjadi sistem operasi paling terkenal di seluruh dunia. Secara garis besar, pengembangan komputer terbagi dalam 4 generasi. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Antonov Berry dibuat pada tahun 1937.
Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer, Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Komputer pertama yang dibangun pada tahun 1946 untuk tujuan umum menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Selanjutnya generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik pada tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953 IBM mulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 700. Adapun generasi yang ketiga yaitu dimulai ketika teknologi transistor menjadi meningkat, sirkuit terpadu. Komputer mini ini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini. Kemudian selanjutnya NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo-nya. Komputer ini membawa perkembangan sistem operasi yang berpengaruh yaitu Unix. Yang terakhir yaitu generasi yang keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke perkembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Dari mikroprosesor ini mulailah berkembang komputer menjadi komputer meja atau laptop dan ponsel yang cerdas sampai saat ini. Demikian pelajaran kita kali ini, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.